Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Infokapit, artinya bila ia berseru kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Infokafit ini kita diyakinkan bahwa orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 14 ayat 1. Pujihamu Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami agar sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 268 ayat 3. Debataku dodongaku.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 182 ayat 4. Tujolom o debataku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan menghendaki agar kami yakin bahwa ketika kami berseru kepadamu, Engkau akan menolong kami. Namun kami terkadang ragu pada kuasa-Mu, sehingga kami tidak sungguh-sungguh berseru kepadamu ketika kami dalam penderitaan dan kesusahan. Padahal tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 189 ayat 6.
O Jesus na Panguluaw. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Ulangan 26 ayat 6 sampai 10a. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 245 ayat 2, Anggo Didongani. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 277 ayat 1, Marsada Roha Hita, dan mempersiapkan hati kita memberikan persembahan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Info Kafid, tertulis dalam surat Roma pasal 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu hari ini adalah Info Kafid, yang artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jowon nama au, jadi alusak kumaibana. Dikutip dari Mazmur 91 ayat 15 bagian A. Dengan topik, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Maluado ganup nama jo goarni Tuhan. Firman Tuhan ini adalah jaminan dan kepastian dari Tuhan kepada kita bahwa keselamatan akan menjadi bagian kita asalkan kita berseru kepadanya. Berseru kepada Tuhan bukan hanya tentang mengeluarkan suara dari mulut saja atau berteriak ketika sedang terjepit dalam hidup. Berseru kepada Tuhan adalah kesediaan hati untuk taat dan kesiapan hidup dalam konsistensi iman. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Allah bisa karena biasa. Dalam bahasa Batak disebutkan somal nado peamna.
adalah peribahasa yang hendak mengatakan bahwa melatih dan membiasakan diri melakukan sesuatu hal akan membuat kita secara spontan akan melakukan hal tersebut dalam segala kondisi. Jika mulut, hati, dan tindakan kita terlatih dan terbiasa mengaku Tuhan Yesuslah sumber keselamatan, maka dalam segala kondisi yang mendera, kita akan secara spontan berseru kepada Tuhan dan bukan kepada dunia ini. Sebab mulut yang mengaku, hati yang merasa, dan tindakan yang menyatakan adalah seruan yang sejati kepada Tuhan, dan Ia akan menjawab kita serta memberi keselamatan kepada kita. Mungkin kekalutan dan kepanikan akan membuat manusia berseru kepada dunia ini. Kekalutan dan kepanikan bisa membuat seseorang ingin mendapatkan keselamatan dengan jalan pintas. Tetapi hati-hatilah, mengharapkan keselamatan dari dunia ini sama saja dengan sia-sia. Sebab dunia ini pun butuh keselamatan, butuh juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga sesungguhnya adalah refleksi kehidupan Rasul Paulus yang merasa kecewa dengan sikap orang-orang Yahudi yang terlihat sangat religius, terlihat sangat memahami kitab suci, bahkan secara fanatik menerapkan hukum Taurat. Namun mereka tidak mampu memahami dan mengimani akan proyek keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka dengan bebal hati tidak mau menerima bahwa kegenapan dari semua yang mereka akui itu adalah Yesus Kristus. Manusia tidak akan pernah mampu menjangkau Allah dan memperoleh perkenanan Allah jika tidak melalui Yesus Kristus. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab oleh para nabi. Melalui Yesus Kristus, manusia tidak lagi dibatasi tembok-tembok yang menghalangi suara dan seruan sampai kepada Allah. Yesus telah bersedia menanggung derita dan hukuman dosa manusia agar terbebas dari murka Allah, sehingga jalan keselamatan telah terwujud di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadikan keselamatan itu menjadi milik dunia, milik semua manusia, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua. Sebab Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Syarat dan ketentuan memperolehnya adalah respon sederhana melalui hati yang percaya dan yang melahirkan pengakuan bahwa Yesuslah Juru Selamat dan Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah kondisi dunia yang serba sulit saat ini, terkadang kita serba kebingungan. Kepada siapakah kita akan meminta pertolongan? Dari manakah kita memperoleh jalan keluar atau solusi? Dunia ini menawarkan banyak pertolongan semu kepada kita, seolah-olah itulah jawaban dan jalan keluar yang terbaik. Maka tidak heran ada orang yang terjebak dalam investasi bodong. Ada orang yang mengalami penipuan, bahkan ada juga yang terjerat dalam keselamatan sesaat, yang hanya menyenangkan diri sesaat, kemudian mengalami kekalutan lagi, dan banyak lagi tawaran-tawaran lain. Ada pihak-pihak yang berlomba-lomba memengaruhi kita. Dari merekalah jawaban-jawaban terbaik itu akan datang. Percayalah saudaraku, itu semua hanya sesaat saja. Itu semua hanya sementara saja. Marilah berseru kepada Tuhan kita, sebab Dia telah memberikan jaminan keselamatan. Bukan hanya tentang dunia ini saja, bahkan Dia telah memberikan garansi kehidupan kekal bagi kita. Keselamatan sejati yang tak akan pernah pudar, yang akan memberikan damai sejahtera dan ketenangan hidup dalam kesesakan sekalipun. Sebab orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Malua do ganup nama ju goarne Tuhane. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga.
untuk firman yang telah menyapa kami dan meyakinkan kami pada hari ini, bahwa siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tentunya seruan ini bukanlah hanya seruan yang melambangkan bahwa suaranya sekuat tenaga berseru kepadamu, tetapi berangkat dari hati, pikiran, jiwa, dan kehidupan yang benar-benar menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan. Terlalu banyak suara-suara yang menawarkan pertolongan, keselamatan, bantuan kepada kami. Tetapi kami hari ini diyakinkan oleh firman-Mu, keselamatan itu hanya ada padamu, dan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Maka yakinkanlah kami Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, setiap persoalan kami, setiap beban dan kegalutan kami. Yakinkan kami hari ini untuk senantiasa memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan yakinkan kami juga keselamatan itu akan kami peroleh hanya karena pertolongan Tuhan. Dengarkanlah setiap seruan kami, setiap keluh kesah kami minta tolong kepadamu. Dengan demikian, maka kami akan memperoleh keselamatan, bukan hanya keselamatan dunia ini, tetapi keselamatan yang kekal. Di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 471, Hupili Yesus Dongaki, dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendengar dan memperhatikan seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan iman yang teguh kepadanya. Karena itu jangan pernah berusaha menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah dengan kekuatan atau cara kita sendiri, melainkan teruslah andalkan Tuhan, berserulah kepadanya dalam segala situasi dan kondisi, dan pada waktunya Tuhan akan menjawab doa dan seruan kita kepadanya. Di mana
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi
hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!